like, comment, and share. Hi millennials, Assalamualaikum and welcome back to your online TOEFL class at Millennial Academy. And this is Mr. Henda talking to you, and today I'm so glad to announce our new lesson. So it's about the adjective clause. Oke, nah di antara ketiga klausa yang sudah kita bahas, yang pertama kita ada adverb clause, kemudian ada noun clause, dan yang terakhir adjective clause. Di antara ketiganya maka adjective clause ini menurut pengalaman kami ya, so after doing some research on the TOEFL test, on the TOEFL questions, adjective clause ini adalah klausa yang paling sering muncul di soal TOEFL. Jadi perhatikan baik-baik, it's gonna be super important. Oke, langsung saja kita mulai. In the previous meeting, I know that Mr. Mail explained about the adjective. Okay, beliau menjelaskan tentang adjectives yang mana berfungsi untuk menjelaskan nouns, memberikan informasi tambahan tentang kata benda. Jadi kalimat seperti I saw a man, okay? Saya melihat seorang laki-laki. Laki-laki yang mana Anda bisa memberikan sebuah kata sifat di depan untuk memberikan informasi yang lebih spesifik lagi. So I saw a young man. Saya melihat seorang laki-laki, laki-laki muda, okay? Jadi man ini adalah noun dijelaskan oleh kata sifat young, okay? Muda. Atau contoh seperti the old man is so nice. Okay, laki-laki tua itu sangat baik, sangat ramah. Jadi man di sini dijelaskan oleh kata sifat old. Ini adalah adjektif kita. Nah, teman-teman, regardless of the function of the noun, ya, tidak peduli apapun, no matter what the function is, entah dia sebagai objek atau dia sebagai subject. Intinya bahwa a noun itu dijelaskan oleh kata sifat. That's the point, okay? Noun dijelaskan oleh kata sifat, and generally the nouns will be placed before, generally the adjectives will be placed before the noun, akan ditempatkan sebelum kata bendanya. Nah, the problem is terkadang adjective ini atau kata sifat ini terkadang dia tidak cukup spesifik untuk menggambarkan sebuah nouns. Terkadang informasinya terbatas atau tidak cukup spesifik untuk memberikan informasi yang cukup, ya. Maka muncullah istilah adjective clause. Ada adjective clause atau klausa kata sifat yang memberikan informasi yang lebih banyak, lebih spesifik tentang si kata benda tersebut. Nah, bagaimana adjective clause digunakan di dalam kalimat? Kita langsung saja lihat beberapa contoh di sini. Okay. This is the patient whom the doctor treated. Jadi teman-teman bisa lihat ada kata this sebagai subjek, is sebagai verb, and the patient. Ini adalah noun phrase. Mungkin dia sebagai pelengkap saja ya. Oke, so kalimatnya sudah selesai sebenarnya sampai di sini. This is the patient. Inilah pasiennya. Akan tetapi karena di sini ada noun phrase the patient, boleh dong ya saya berikan informasi tambahan untuk lebih spesifiknya. Maka muncullah whom the doctor treated. Ada konektor whom, ada the doctor sebagai subjek, dan ada treated sebagai verb. Nah, whom the doctor treated inilah yang kita istilahkan dengan adjective clause. Inilah adjective clause itu. Jadi sama dengan klausa yang lain, dia sebenarnya sifatnya dependent, ya. Dia adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh konektor, butuh subjek, dan butuh verb, dan seringkali hanya mengekor pada klausa utama, mengekor pada klausa utama kita, ya. Lebih spesifik lagi, in this case, the adjective clause whom the doctor treated is giving you more information about the patient. Tentang ini ya, tentang the patient. Jadi inilah pasiennya. Pasien yang mana? Pasien yang dokter rawat. Oke. Whom the doctor treated ini adalah adjective clause
yang kalau kita mau ganti dengan adjective sangat susah ya. Kita tidak bisa menemukan satu kata sifat yang bisa mewakili informasi whom the doctor treated ini. Informasinya terlalu kompleks, terlalu spesifik sehingga kata sifat saja tidak cukup. Kita harus menggunakan adjective clause. Itulah alasan kenapa kita menggunakan adjective clause di dalam sebuah kalimat. Langsung kita ke kalimat kedua. That adalah subjek, is adalah verb, that is the topic. Kan gitu ya. Inilah topiknya. Jadi topik ini adalah noun phrase yang bisa kita jelaskan dengan adjective clause. Maka muncullah which, konektor, I, subject, and will write. Itulah topik yang saya akan menulis tentangnya. Jadi, that is the topic on which I will write. Jadi, tidak usah khawatir teman-teman dengan kata on di sini. Di sini ada preposisi on. Sebenarnya on-nya itu seharusnya di sini ya. Jadi, seharusnya that is the topic which I will write on. Akan tetapi dalam kaidah penulisan bahasa Inggris atau standard written English, kita tidak dianjurkan untuk menempatkan preposisi di akhir kalimat. Kalau speaking boleh-boleh saja, tapi kalau written English, nulis, tidak boleh. Seharusnya on-nya ini kita pindahkan ke depan konektor. Makanya jadinya, that is the topic on which I will write. Okay? Tapi by and large, the function of the adjective clause is the same. It's to give you more information about the nouns. Okay? Lanjut. We, subject, kemudian ada carried sebagai verb, dan ada objek all the bags. Ini adalah noun phrase yang dijelaskan oleh adjective clause that you left. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sudah selesai lagi-lagi. We carried all the bags. Kami membawa semua tas tersebut, ya. Kemudian the question is, tas yang mana? Apakah seluruh tas yang ada di muka bumi ini? Tentu saja bukan ya. You need to specify. Okay, specify the information. Makanya kita berikan penjelasan that you left. Hanya tas-tas yang kamu tinggalkan, bukan semua tas yang ada. So that you left adalah adjective clause. Nah, teman-teman, so far kita sudah punya 3 konektor ya. Pertama kita ada konektor whom. Okay. Kemudian kita punya konektor which di kalimat yang kedua, dan ada that di kalimat yang ketiga. Jadi ini 3 konektor yang paling sering muncul, whom, which, dan that. Perhatikan baik-baik. Dan terakhir ada konektor baru di sini, ada Mr. Collins sebagai subjek, ada verbnya, kemudian the man adalah noun phrase yang dijelaskan oleh adjective clause whose house I rented. Okay. Nah, perhatikan di sini whose house ini adalah konektor yang sedikit agak unik karena whose ini maknanya kepemilikan. Okay, dia adalah menunjukkan possession, kepemilikan, makanya setelahnya dia selalu muncul kata benda yang dimilikinya. Jadi kalau saya artikan kalimat ini, Mr. Collins adalah seorang laki-laki yang, whose, yang rumahnya, whose house, yang rumahnya I rented, saya sewa. Oke ya, jadi whose house ini adalah kepemilikan, yang rumahnya, kira-kira begitu ya. So, kita tambahkan satu konektor lagi, ada konektor whose. Oke, whom, which, that, dan whose. Ada 4 konektor setidaknya dalam adjective clause yang teman-teman bisa lihat di contoh-contoh kalimat ini. Nah, dari keempat kalimat ini, teman-teman bisa perhatikan semuanya adjective clause-nya muncul di belakang kalimat. Jadi pada dasarnya klausa kita sudah selesai. This is the patient, that is the topic, we carried all the bags, and Mr. Collins is the man. Pada dasarnya kalimatnya semua sudah selesai, akan tetapi you want to give more information. Maka semua adjective clause di sini muncul untuk menjelaskan objek, ya, objek daripada klausa utama. Jadi dia menjelaskan objek dalam kasus ini. Dia muncul di belakang karena menjelaskan objek, dan rumusnya kira-kira subjek, verb, kemudian konektor, kemudian subjek, dan verb. Ini rumusnya ya. Jadi ini sudah selesai dulu subjek, verb, kemudian muncul adjective clause-nya. Oke? That's the first part of the adjective clause. Now let's move on.
Di sini ada kasus lain di mana adjective clause-nya menjelaskan kata, bukan lagi objek, tapi dia menjelaskan subjek ya. Kalau tadi dia menjelaskan objek selalu muncul di belakang, kali ini adjective clause kita ternyata menjelaskan subjek. Contoh, the glass, ini adalah subjek, gelas ya, subjek, the glass which you put on the table was broken. Jadi the glass was broken, ini adalah verb. Jadi main clause kita atau klausa utama kita sebenarnya adalah the glass was broken. Gelas tersebut pecah, oke? Pecah atau gelas tersebut pecah. Nah, pertanyaannya adalah gelas yang mana? Di sana ada banyak gelas. Oh, ternyata glass which you put on the table. Ada konektor, ada subjek, dan ada verb. Ternyata gelas yang Anda letakkan di atas meja. Jadi, dalam kasus ini karena adjective clause-nya menjelaskan subjek the glass, maka dia muncul di tengah-tengah kalimat. Bukan lagi di akhir kalimat sebagaimana contoh yang di slide sebelumnya. Jadi dalam kasus ini adjective clause kita, ini adjective clause-nya muncul di tengah kalimat karena dia menjelaskan the glass. Jadi dia sepertinya memisahkan antara subjek dengan verb the broken. But it's not a problem, fungsinya masih sama. Dia menjelaskan kata benda the glass. Kita lihat contoh berikutnya supaya lebih jelas ya teman-teman. The guest that we met last night was so scary. Sama. The guest was, ini adalah subjek dan ini adalah verb. Jadi sebenarnya kalimatnya adalah the guest was scary. Tamu tersebut menakutkan, sangat menakutkan. Tamu yang mana? Ada banyak tamu. Ya, ternyata tamu yang ada di sini konektor, ada kemudian di sini subjek dan ada verb. Oke, the guest that we met last night was so scary. Atau tamu yang kita temui kemarin malam sangat menakutkan. Lagi-lagi di sini adjective clause kita menjelaskan subjek the guest. Terakhir, the man subjek is so mean, verb. Laki-laki tersebut sangat kasar, ya. Laki-laki yang mana? Whose house? Laki-laki yang rumahnya. Oke, like sama yang tadi, whose house we went. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang itu yang kita sewa rumahnya. Oke, jadi sampai di sini ya. Adjective clause-nya ada di tengah-tengah kalimat, memisahkan antara subjek dan verb. Jadi kalau kita membuatkan rumus, kira-kira rumusnya seperti ini ya teman-teman. Ada subjek, kemudian di sini ada verbnya terpisah jauh. Di tengah-tengahnya ada adjective clause, ada konektor, ada subjek, dan ada verb. Jadi adjective clause kita memisahkan antara subjek dan verb dan subjek utama kita. Oke, so I hope that's clear enough teman-teman sekalian. Sehingga kita tidak bingung lagi ya. Jadi adjective clause bisa menjelaskan objek, bisa juga menjelaskan subjek daripada sebuah kalimat. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Ada kasus lain di sini. Yep. The ice cream that is served in the restaurant has smooth texture. Ice cream yang dihidangkan di restoran tersebut has smooth texture. Memiliki tekstur yang smooth, lembut. Nah, perhatikan di sini ada kata di ice cream. Ada kata di ice cream sebagai subjek, and then di sini juga ada kata has sebagai verb. Jadi the ice cream has a smooth texture sebenarnya adalah sebuah kalimat yang sudah selesai ya. The ice cream has smooth texture. Es krim tersebut memiliki tekstur yang lembut. Es krim yang mana? Es krim yang that is served in the restaurant. Ada konektor, ada verb. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang sedikit aneh di kalimat ini. Kenapa? Karena setelah kata that ternyata tidak muncul subjek, langsung verb is served. Kenapa? Sama dengan noun clause kemarin, karena konektor ini bisa juga berfungsi sebagai subjek. Ternyata sama halnya dengan noun clause, ada juga konektor yang terkadang berfungsi sekaligus sebagai
subjek daripada sebuah klausa. Jadi tidak semata-mata konektor saja. Lanjut ke kalimat yang kedua, the neighbors adalah subjek, kemudian reported adalah verb. Para tetangga melaporkan the man who, ada konektor dan kita tidak punya subjek setelahnya, langsung verb. Karena who di sini sekaligus sebagai subjek juga. Ini juga adalah konektor. Lanjut, that is the topic. Itu adalah topiknya, yang mana which. Dia adalah konektor sekaligus subjek, langsung verb di sini. Itulah topik yang membuat saya tertarik. Kemudian the door, ini subjek. Kemudian that ada konektor sekaligus subjek leads, makanya langsung verb di sini. The door that leads to the vault is tightly locked. Jadi ternyata sama kasusnya dengan noun clause, adjective clause ini juga ada beberapa konektor yang fungsinya ganda, bisa sebagai konektor dan bisa sebagai verb. Jadi ada that. Jadi that ini bisa berfungsi dua-duanya ya, bisa bersama dengan subjek, bisa juga tanpa subjek. Kemudian ada which, sama dengan which juga bisa berfungsi sebagai subjek, bisa juga hanya sebagai konektor saja. Dan ada kata who. Ini yang beda, hati-hati. Kalau tadi ada kata whom, kalau kita gunakan whom, maka setelahnya selalu pasti membutuhkan subjek. Sementara who, dia selalu berfungsi sekaligus sebagai subjek. Ini yang beda ya. Kalau that dan which, ini dua-duanya bisa. Anda bisa membuatnya sekaligus sebagai subjek, atau juga bisa ditambahkan subjek setelahnya. Sangat tergantung dengan konteks atau model daripada kalimat yang sedang kita buat itu. Oke teman-teman, I think that should be enough about the adjective clause. Saya sudah memberikan contoh bagaimana adjective clause berfungsi sebagai penjelas daripada objek, penjelas daripada subjek, kemudian bagaimana konektor-konektor daripada adjective clause hanya berfungsi sebagai konektor saja, dan ada juga konektor yang berfungsi sekaligus sebagai subjek, sebagaimana noun clause kemarin. Dan yang terakhir, sebelum saya tutup materi kali ini, I just want to make sure that you still remember all the connectors. Jadi di sini ada konektor saja, kemudian di sini ada konektor yang berfungsi sebagai subjek juga. Ya supaya jelas teman-teman, ada that, ada which, ada whom, ada whose. Di sini ada that sama dengan di sebelah, ada which juga, dan ada who. Ini yang paling beda ya, who dengan whom. Nah, ini semuanya, setelah ini semua harus kita tambahkan subjek. Sementara ini, setelah ini hanya boleh langsung muncul verb karena dia berfungsi sekaligus sebagai subjek. Dan yang terakhir, nah that ini teman-teman, that ini kita bisa gunakan untuk person, bisa untuk orang, atau juga bisa juga benda. Menjelaskan orang atau benda. Sedangkan which hanya untuk orang, hanya untuk benda. Kemudian whom ini hanya untuk orang juga, hanya untuk person, dan whose ini bisa untuk dua-duanya, bisa untuk tapi ini lebih tepatnya seringnya benda ya, dia menjelaskan benda karena yang dimiliki itu adalah benda ya. Tapi yang dijelaskan adalah person, sorry. This is person, sorry. So ada that, which, whom, whose, semuanya dia lebih spesifik. Whom untuk person, whose untuk person, kemudian that bisa dua-duanya, bisa person, bisa benda, kemudian which hanya untuk thing, hanya untuk benda. Jadi kalau who juga hanya untuk orang, ini hanya untuk person. Bedanya adalah kalau who dia tidak boleh ada subjek setelahnya, kalau whom harus ada subjek setelahnya. Okay, I hope it's clear enough. If you have any questions about the adjective clause, feel free to ask me on our WhatsApp group. You can learn anytime, anywhere. Mr. Hendra, out.